Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umuran muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Faqad asallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamati fid darini amin. Al-hukm ats-tsani, hal yubahu ta'allumus sihri wa ta'limu. Apakah dibolehkan mempelajari sihir dan mengajarkannya? Zahaba ba'dul ulama'i ila anna ta'allumas sihri mubahun. Berpendapat sebagian para ulama kepada sesungguhnya mempelajari sihir itu dibolehkan dengan dalil ta'limil malaikatis sihra linnasi, mengajarkan oleh para malaikat. Mengajarkan oleh para malaikat, bahasa para malaikat di sini hanya taglibiyah. Sebetulnya hanya dua orang akan sihir kepada manusia, kama hakahul Qur'anul Karim anhum, sebagaimana menceritakan akannya oleh Al-Qur'anul Karim tentang mereka. Wa ila hadzal ra'yi, kepada ini pendapat zahabal Fakhrur Razi, berpendapat Imam Fakhrur Razi dari ulama ahli sunnah. Wa zahabal jumhur, ini yang disampaikan, ini yang diamalkan. Jangan yang pertama. Berpendapat jumhur ulama kepada hurmati ta'allumus sihri atau ta'limi, haram hukumnya mempelajari sihir atau mengajarkannya. Li'anna al-Qur'an al-Karima qad dzakarahu fi ma'radid dhammi, karena sesungguhnya Al-Qur'anul Karim sungguh menyebut ia Quran akannya sihir di dalam pemaparan yang tercela. Ma'radidz dzam, tempat penyampaian, tempat memaparkan yang tercela. Wa bayyana annahu kufrun, menjelaskan ia Quran sesungguhnya mempelajari sihir itu kufur. Fakaifa yakunu halalan, bagaimana dia bisa jadi halal? Ini pertanyaan, tanda pertanyaan yang besar, tanda seru yang besar. Fakaifa yakunu halalan? Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addahu minal kabair mubiqat, sebagaimana sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menghitung ya Rasul, menggolongkan ya Rasul, menggabungkan ya Rasul akannya sihir bahagian dari dosa-dosa besar yang membinasakan. Kama fi hadis sahih, sebagaimana dalam hadis sahih, wa huwa, dianya hadis sahih adalah qauluhu salawatullah alaihi, perkataannya, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'al mubiqat, hindari oleh kalian akan 7 perkara yang membinasakan. Qalu, mereka berkata, wa mahunna ya Rasulullah, apakah mereka yang 7 itu wahai Rasul? Qala, berkata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asyirku billah
wasihr, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, membunuh nyawa, allati haramallahu illa bil haq, yang mengharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, qisas, muhsan dalam zina atau murtad. Wa akli riba, wa aklu riba, memakan riba, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, wa tawalla yaumaz zahwi, kabur pada hari bertempur, berpaling pada hari berkecamuk peperangan, wa qazful muhsanat, menuduh zina, qazfu, tuduhan zina kepada muhsanat, wanita baik-baik, al-ghafilat, yang lalai dari maksiat. Ghafilat bukan lalai dari ibadah, tapi lalai dari perkara-perkara yang mungkar. Al-mu'minah, yang beriman. Berkata Imam Al-Alusi dalam kitab tafsir beliau Rawaiul Bayan, Rawaiul Bayan, Ma'anil Quran, apa tafsir Imam Al-Alusi? Ruhul Ma'ani. Nah, wakilah dikatakan inna ta'allumahu mubah, sesungguhnya mempelajarinya sihir mubah. Wa ilaihi, kepadanya, mala al-Imam Razi, cenderung kepadanya mengatakan mubah, cenderung oleh Imam Ar-Razi. Qailan, hakadam beliau berkata, ittafaqal muhakkikun, telah sepakat para ulama muhakkik. Ulama muhakkik, ulama yang menetapkan hukum dan dalil, ala, di atas, annal ilma bisihri laysa biqabihin wala mahzurin, sesungguhnya tahu dengan sihir tidaklah ia dengan perkara tercela, tidak juga perkara yang diharamkan. Li'annal ilma li zatihi syarifun, karena sesungguhnya ilmu, bagi zatnya ilmu itu mulia. Karena sesungguhnya ilmu, bagi zatnya ilmu, ilmu itu sendiri itu mulia. Li umumi qaulihi ta'ala, karena umum firman Allah yang berbunyi, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Walam yu'rafis sihru, walau lam yu'rafis sihru, jikalau tidak diketahui apa itu sihir, lama amkanal farqu bainahu bainal mu'jizah, sungguh tidak memungkinkan membedakan antara sihir dan antara mukjizat. Kalau tidak bisa membedakan antara sihir dan mukjizat, fakaifa yakunu ta'allumu muharraman wa qabihan, bagaimana adalah hukum mempelajarinya sihir itu haram dan tercela. Setelah azan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala ba'duhum wujuba ta'allumihi 'alal mufti, mengutip oleh sebagian mereka para ulama akan wajib mempelajarinya sihir terhadap mufti, hatta ya'lama, sehingga mengetahui ia mufti, ma yuktalu bih wa ma la yuktalu bih, sesuatu yang bisa dijadikan alat pembunuh dengannya dan sesuatu yang tidak bisa dijadikan alat membunuh dengannya. Sehingga fayufti, berfatwa ia mufti, bihi dengannya, ilmu, pada wajib qisas. Seseorang dibunuh karena sihir,
dituduh 4 saksi mengatakan si fulan telah membunuh seseorang dengan sihir, maka dibawalah ke hadapan mufti. Maka mufti pelajari, mana sihir yang kamu baca. Dibaca oleh mufti, oh ini enggak boleh diqisas karena sihir ini tidak mematikan. Nah, mana sihir yang kamu baca? Dicek, oh ini sihir yang mematikan. Jadi mufti wajib belajar ilmu sihir supaya dia bisa membedakan mana yang perlu diqisas, mana yang enggak perlu diqisas. Ini perkataan sebagian mereka ulama. Ini belum tuntas pembahasannya. Nah, yang tuntas itu yang jumhur di atas saja. Ini hanya pendapat-pendapat. Wa naqala ba'duhum summa qala Imam Al-Alusi wal haqqu indi. Coba kata beliau itu. Wal haqqu indi al-hirmah taba'an lil jumhur. Yang benar menurut saya hukumnya haram karena ikut jumhur. Imam Alusi bukan berkata berfatwa, tapi Imam Alusi menyampaikan beberapa pendapat. Bukan pendapat beliau, tapi menyampaikan beberapa pendapat. Pendapat beliau sendiri adalah al-haqqu indi, yang benar menurut pendapatku adalah haram karena ikut jumhur, kecuali lidain syar'iyyin. Lidain syar'iyyin, bagi dai yang menyampaikan agama. Nah, ada pengecualiannya. Da'in syar'i. Kenapa? Karena da'i dia masuk misalnya ke kampung yang ada sihirnya, dia pandai pula menyihir. Nah, itu alasan Imam Alusi. Jadi da'in seperti ilat, diartikan ilat atau da'i atau dakwah. Ilat syar'i. Da'in kan isim fa'il, artinya mustasna, haram kecuali bagi, artinya tidak haram bagi da'i syar'in yang da'inya menyebarkan syariat, karena mereka berhadapan dengan berbagai macam masyarakat. Datang ke suatu tempat, misalnya disihir malam-malam sampai jamaahnya tidak bisa berak. Nah, amirnya katakan gampang, nanti kita buat dia tidak berak juga. Nah, bukan ilal. Pakai bahasa da'i juga. Yang mana? Amma awalan. Wa fima qalahul Imam Ar-Razi, dan pada pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, nazrun, itu ada tinjauan. Pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Ar-Razi itu ada kritikan. Nah, ini kritikannya. Amma awalan, adapun kritikan pertama, fali anna la nadai annahu qabihu lidzatih wa inna ma qabbahu bi'tibari ma yatarattabu alaih fatahrimu min babi saddid dzara'i wa kam min amrin hurima lidzalik. Maka sesungguhnya kita la nadai, tidak kita katakan. Ada hubungan yang di atas. Bukan dakwaan, dakwaan itu bentuk kalimatnya apa? Pakai, kalau di ini pakai istilah da'i, muda'alih. Kalau orang menuduh, bahasa Arabnya mudda'i, mudda'alih. Yang ini maksud antum apa? Jadi memang orang yang berdakwah atau
Orang yang menuduh. Bukan, maksud kami bukan diartikan sebagai alasan syariat atau memang orang yang berdakwah syariat. Ya, da'in syar'i, da'i yang syar'i. Ada versi lain? Pernah dengar da'i artinya ini juga seperti alasan, tidak in syar'iyatin karena alasan yang syar'i, seperti ilah dia juga pernah dengar. Nah, ila lidan in syar'in, kecuali bagi alasan syar'i. Okey. Ila lidan in syar'in, kecuali bagi alasan syar'i. Artinya pendorong atau yang menuntut seseorang untuk belajar sihir. Wa fima qalahul Imam Ar-Razi, di antara pendapat atau pada pendapat yang dikatakan oleh Imam Ar-Razi rahimahullah ta'ala, itu ada kritikan. Amma awalan, adapun yang pertama, fali anna, maka sesungguhnya kami la nadda'i annahu qabihun lidzatihi, sesungguhnya belajar sihir atau sesungguhnya ilmu sihir, kami tidak mengatakan sesungguhnya ilmu sihir itu jelek karena zatnya. Jadi bukan ilmunya yang jelek, tapi jeleknya itu karena faktor luar. Wa innama qabbahahu bi'tibari ma yatarattaba alaihi, bi'tibari ma yatarattabu alaihi, hanya saja yang membuat jelek akannya sihir dengan mempertimbangkan sesuatu yang disebabkan di atasnya ilmu sihir, menyakiti orang lain, kemudian membunuh, menzalimi. Jadi efeknya yang membuat dia jelek, bukan ain ilmunya. Fatahrimuhu min babis saddid dzara'i, maka pengharamannya sihir itu dari bab saddid dzara'i, menutup peluang-peluang yang menyebabkan kepada hukum haram. Wa kam min amrin haruma lidzalik, berapa banyak dari perkara-perkara yang haramnya karena faktor itu, bukan ainnya yang haram, tapi sesuatu yang ditimbulkannya itu haram. Itu pandangan pertama dari Imam Ar-Razi. Amma tsaniyan, adapun yang kedua, fali anna tawaqqufal farqi bainahu wa bainal mu'jiza 'alal ilmi bihi mamnu, maka sesungguhnya bergantung, terhenti membedakan antaranya sihir dan di antara mukjizat atas mengetahui dengannya sihir, itu mamnu. Wali anna tawaqqufal farqi, di atas tadi Imam Ar-Razi mengatakan boleh belajar sihir karena supaya bisa dibedakan antara mukjizat dengan sihir. Kalau orang tidak mengetahui apa itu sihir, bagaimana dia bisa membedakan antara mukjizat dan sihir? Nah, dikomentari, maka karena sesungguhnya bergantungnya perbedaan, tawaqqufal farqi bainahu, bergantungnya membedakan antara sihir dengan mukjizat, bergantung kemana? Mutalak kepada tawakkufa,
Bergantung kepada mengetahui dengannya ilmu sihir itu mamnu'. Pernyataan itu dilarang, tertega. Artinya tidak bisa diloloskan. Ala taro anna aksaral ulama'i au kullahum, apakah kamu tidak melihat, apakah kamu tidak mengetahui sesungguhnya kebanyakan para ulama atau seluruh mereka bisa membedakan, mereka mengetahui perbedaan bainahuma, antara keduanya sihir dan mukjizat. Walam ya'rifu ilmu sihri, padahal mereka tidak mengetahui ilmu sihir. Walau kana ta'allumuhu wajiban, jikalau adalah mempelajari ilmu sihir itu wajib, la ra'aita, sungguh kamu akan melihat a'laman nasibih, yang paling tahu manusia dengan sihir itulah generasi awal. Nah, sadrul awal, dada pertama, artinya ulama-ulama terkemuka. Amma salisan, adapun faktor ketiga, fali anna ma nukila am ba'dihim ghairu sahih, sesungguhnya sesuatu yang dikutip dari sebagian mereka ulama yang mengatakan belajar ilmu sihir itu mubah, seperti pernyataan di awal, zahaba ba'dul ulama ila an ta'allama sihri mubah, itu tidak sahih. Kenapa tidak sahih? Lianna ifta'al mufti biwujubil qawadi au adami la yastalzimu ma'rifatahu ilmu sihri. Karena sesungguhnya memfatwakan oleh seorang mufti dengan wajibnya qisas atau tidak wajibnya qisas, itu tidak melazimkan, itu tidak memestikan akan taunya seorang mufti dengan ilmu sihir. Lianna surata iftahi ala ma zakara alama Ibnu Hajar, karena bentuk ifta'nya, memfatwakannya sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Al-Allamah Imam Ibnu Hajar, in syahida adlan arafa sihra wa taba minhu annahu yuqtalu ghaliban qutilas sahiru wa illa lam yuqtal. Itu tasawurnya. Jadi bagaimana memfatwakan? Tadi kan ada alasan bagaimana seorang mufti memfatwakan sihir, pelaku sihir ini akan dibunuh, sementara mufti tidak tahu tentang ilmu sihir, maka belajar ilmu sihir jadinya wajib. Maka pernyataan itu juga tidak benar. Di mana letak tidak benarnya? Karena tasawur fatwa seorang mufti yang berkaitan dengan ilmu sihir itu seperti yang dikutip, yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar. Tasawurnya adalah kalaulah ada dua orang adil yang kedua-duanya pernah tahu sihir dan dia sudah bertobat, dia pernah belajar sihir dan sudah bertobat, sesungguhnya tukang sihir, sesungguhnya ilmu sihir ini membunuh pada kebiasaan, ini bisa mematikan, maka dibunuhlah tukang sihir itu. Tapi kalau tidak, nggak boleh dibunuh, kan gampang saja. Tidak perlu mewajibkan seorang mufti belajar sihir. Nah, kemudian dia cari, dia tanya orang yang tertuduh, kamu pakai sihir yang mana? Oh, pakai sihir yang ini. Oh, ini enggak mematikan, sehingga tidak dihukum mati, sehingga tidak sampai pada tahap pembunuhan secara sengaja. Ini sama saja memukul dengan rotan, maka pembunuhan aja serupa sengaja. Tapi kalau sihir yang digunakan adalah punya kemampuan untuk membunuh, maka digolongkanlah kepada pembunuhan semata-mata sengaja, sama membunuh dengan pisau. Memang diketahui si fulan ini telah menyihir si fulan. Sekarang dia mau kita hukum bunuh, berarti dia pembunuhan sengaja semata. Dia mughallazah, berarti pembunuhan
serupa sengaja. Nah, kita menghukum dia itu serupa sengaja atau qisas, lalu kita lihat kapasitas sihirnya bisa mematikan atau tidak. Siapa yang mau lihatnya? Kata mereka, mufti harus tahu supaya bisa mengadili. Dibantah, dikritik oleh alasan ketiga, tasawur fatwa seorang mufti wajib qisas atau tidak, kita ikut contoh yang dikedepankan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau ada dua orang adil yang tahu sihir, yang sudah taubat, memberikan pernyataan sihir si fulan ini punya kapasitas membunuh, maka kita putuskan dia dibunuh. Tapi kalau nggak ada dua orang yang adil, ya nggak boleh dibunuh. Idra'ul hudud bisubuhat. Berkata Imam Abu Hayyan, amma hukmus sihri famakana minhu yu'zamu bihi ghairullah minal kawakib wasyayatin wa idafatu ma yuhdisullahu ilaiha fahuwa kufrun ijma'an. Adapun hukum sihir, wa amma hukmus sihri, adapun hukum sihir, famakana minhu, jawabnya bertafsir, famakana minhu, maka sesuatu yang ada ia darinya sihir, sesuatu yang ada ia darinya sihir itu yu'azzamu bihi atau yu'azzamu bihi, lebih tepatnya yu'azzamu bihi, diagungkan dengannya sihir selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dari bintang-bintang, dari setan-setan. Wa idafatu ma yuhdisuallahu ilaiha, lalu menyandarkan sesuatu yang membuat akannya oleh Allah, yang menjadikan akannya oleh Allah kepadanya bintang dan setan, bahwa kufrun, maka dianya sihir yang seperti itu kufur ijma' ulama. La yahillu ta'allumu, tidak halal mempelajarinya, walal amalu bih, tidak juga halal mengamalkan dengannya. Wa kaza ma kusida bi ta'allumihi safkud dima, begitu juga sesuatu yang dimaksudkan, yang ditujukan dengan mempelajarinya akan menumpahkan darah, kemudian mentafrik bainaz zaujaini wa asdiqa, antara suami istri dan orang yang berkawan. Jadi Imam Abu Hayyan ini lebih menjelaskan hukum kepada sifat sihir. Kalau sihir yang dilatar belakangi oleh syaitan, mengunggulkan syaitan, mengunggulkan bintang-bintang, lalu menyandarkan semua yang terjadi itu karena bintang, karena syaitan, bukan kepada Allah, maka itu sudah jelas-jelas kufur, haram hukumnya, baik bagi mufti, bagi siapa saja. Yang kedua, tujuan sihir. Kalau tujuannya zalim, walaupun dalam sihir itu tidak menyebabkan, tidak menisbahkan kepada syaitan, kepada ruh-ruh, dikatakan arwah-arwah rohani yang tidak terlihat, tapi tujuannya adalah untuk balas dendam, tujuannya untuk membunuh, tujuannya untuk mempecah belahkan persatuan, baik yang berkawan ataupun suami istri, maka hukumnya haram karena tujuannya. Wa amma iza kana la yu'lamu minhu syai'un min dzalik, adapun iza kana, apabila ada ia sihir, la yu'lamu minhu, tidak diketahui darinya sihir sesuatu dari demikian, atau tidak dipelajari darinya sihir sesuatu dari demikian, tidak disandarkan kepada bintang, tidak mengikut sertakan syaitan, tidak mengagungkan selain Allah, tidak menisbahkan yang terjadi kepada selain Allah, tidak bertujuan menumpahkan darah, tidak memecah belahkan antara orang bersaudara, tidak diketahui satu pun dari alasan demikian, bal yahtamil, akan tetapi bisa saja begitu.
nggak bisa dipastikan, tapi mungkin saja begitu. Fadzahiru annahu la yahillu ta'allumuh, maka secara zahir itu tidak halal mempelajarinya, walal amalu bih, tidak juga halal mengamalkan dengannya. Jadi versi yang kedua adalah sihir yang tidak bisa dipastikan. La yu'lamu minhu syai'un, tidak bisa diketahui, dalam mana tidak bisa diyakini, tidak bisa dipastikan darinya sesuatu yang di atas, tetapi bisa saja yahtamil, maka hukumnya juga tidak halal karena masuk kategori syubhat. Wa makana min ana'it takhyil, apa sesuatu yang termasuk dari macam takhyil, membuat hayalan, atau dajjal. Apa kemarin dajjal? Sudah kemarin di belakang. Dusta, penipu. Nah, penipuan, takhyil, menghayalkan, membuat rekayasa, takhyil. Dajjal, menipu. Sa'badah, sulap. Fala yambaghi ta'allumu, maka tidak pantas mempelajarinya. Kenapa? Karena itu dari bab perkara batil. Menipu nggak boleh, mengelabui tidak boleh, atau sulap juga tidak boleh. Wa in qasada bihil lahwa, jika dia bermaksud dengannya bermain, bercanda, tafrijan nas, ala khifatin sona'athu, tafrid, memberikan kelapangan atau angin segar, menghiburlah manusia atas keringanan, ala khifatin sona'athu, yang membuat ia keringanan akannya tafrij, maka hukumnya dimakruhkan. Tujuannya untuk menghibur masyarakat, menghilangkan beban pemikiran, kemudian menghibur anak-anak, atau cari uang sekalian, maka itu hukumnya makruh. Titik. Itu menurut Imam Abu Hayyan. Dia nggak pakai bantuan syaitan, dia tidak pakai ilmu nujum, dia hanya sebatas sulap. Nah, seperti yang mereka katakan pakai air raksa yang dimasukkan ke dalam benda, dibakar kemudian dia bergerak, itu kan takhyil. Nah, atau seperti merpati yang keluar dari peci. Nah, merpatinya sebetulnya ada di dalam situ. Atau seperti yang dikatakan Imam Hallaj, yang ditimbun dan disiapkan barangnya sebelumnya. Nah, kalau tujuannya tidak ada tujuan sama sekali, itu hukumnya tetap haram karena batil. Tapi kalau tujuannya menghibur dan sebagainya, maka hukumnya makruh. Hukum salis, hal yuqtalus sahir. Pembahasan hukum yang ketiga, apakah dibunuh pelaku sihir? Kalau kita tahu ada seseorang yang melakukan praktek sihir, apakah dia akan dibunuh? Berkata Imam Abu Bakar Al-Jassas, ittafaqas salaf ala wujubi qatlis sahir. Telah sepakat ulama salaf atas wajib membunuh tukang sihir. Wa nassa ba'duhum, telah menegaskan oleh sebagian mereka ulama,
ala kufrihi, di atas kufurnya tukang sihir. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, man ata kahinan au arrafan, siapa saya mendatangi tukang tenun, au arraf, orang atau paranormal, au sahiran, atau tukang sihir, fasaddaqahu, lalu ia membenarkan akannya, bima yaqul, dengan sesuatu yang dia perkatakan, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqtalafa fuqaha'ul amsar fi hukmi, telah berbeda pendapat fuqaha zaman sekarang atau abad modern tentang hukumnya sihir. Fuqaha amsar, abad modern, amsar apa mananya? Hah? Enggak kontemporer, karena boleh ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, fuqaha amsar. Ada juga amsar mananya kontemporer, ulama sekarang. Ha? Asri. Kalau amsar telah berbeda pendapat fuqaha amsar. Antum cari di kamusnya. Di dalam hukumnya orang yang berbuat sihir atau pelaku sihir. Paruwiya an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Imam Abi Hanifah rahimahullahu taala, annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, as-sahiru yuqtal. Nah, pelaku sihir itu dibunuh. Kalau ketahuan ada muslim yang belajar sihir belum bertobat, maka dibunuh. Idza ulima annahu sahir, apabila dipastikan dia tukang sihir. Wala yustatabu, dan dia tidak diminta bertobat. Artinya langsung dibunuh, tidak wajib disuruh bertobat. Sama dengan orang murtad, ada pendapat mengatakan dikasih masa tobat 3 hari, kalau enggak mau dibunuh. Ada pendapat mengatakan langsung saja dibunuh, wala yustatabu, tidak perlu diminta bertobat. Wala yuqbalu qauluhu, tidak bisa diterima perkataannya, ini atrukus sihra wa atubu min, sesungguhnya aku sudah tinggalkan sihir dan aku sudah bertobat dengannya. Titik. Perkataan itu tidak bisa diterima. Fa idza aqarra annahu sahir, maka apabila muslim, begitu juga hamba saya yang muslim, kemudian begitu juga hurruz zimmi, orang merdeka, kafir zimmi yang merdeka. Man aqarra minhum annahu sahir, siapa saja yang mengaku ia dari mereka budak muslim, dari mereka kafir zimmi yang merdeka, annahu sahir, sesungguhnya dia adalah tukang sihir, faqad halal damu, maka sungguh halal darahnya. Wa hadza kullu qaulu Abi Hanifah, ini semuanya itu adalah perkataan atau pendapat Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam Ibn Saja', fahakama fis sahiri was sahira hukmal murtaddi wal murtadda, maka beliau memutuskan hukum
pada sahir laki-laki dan sahira perempuan akan hukum orang murtad laki-laki dan murtad perempuan. Wa qala, beliau berkata karena mengutip daripada Imam Abu Hanifah, inna sahira qad jama'a ma'a kufrihi as-sa'ya fil ardi bil fasad. Sesungguhnya tukang sihir sungguh ia menggabungkan beserta kufurnya. Sungguh ia telah menggabungkan beserta kufurnya. Apa yang dia gabungkan? Usaha di muka bumi dengan kerusakan. Usaha membuat kerusakan di muka bumi. Wasa'i bil fasad idza qatala qutila. Orang yang berusaha dengan kerusakan, apabila dia membunuh, maka dia akan dibunuh. Yaitu sama dengan perampok, kotektori. Waruya an Malikin fi Muslim, diriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullahu taala tentang seorang muslim, idza tawalla amala sihri kutila wala yustatabu. Apabila tawalla mengerjakan ia seorang muslim akan praktek sihir, niscaya dia dibunuh dan tidak perlu disuruh bertobat, langsung dibunuh. Li'anna al-muslima idza irtadda batinan lam tu'raf taubatu bi izhari islam. Karena sesungguhnya seorang muslim apabila dia murtad, sesungguhnya seorang muslim apabila dia murtad batinan, secara batin, murtad batinnya, niscaya itu tidak bisa diketahui taubatnya dengan menampakkannya akan Islam. Karena tukang sihir itu yang murtad bukan fisik, bukan zahirnya, tapi batinnya yang murtad. Keyakinannya terhadap ilmu yang dia pelajari yang menghantarkan kepada keyakinan kepada ruh atau kepada syaitan. Nah, kalau dia disuruh bertobat, tentu dia akan pergi sholat ke masjid. Dia pakai sarung, dia pakai baju koko, tapi tetap saja membuka praktek sihir. Karena yang kafir itu adalah batinnya. Oleh sebab itu nggak perlu disuruh tobat, langsung dibunuh saja. Adapun sahiru ahlil kitab, tukang sihir dari Yahudi Nasrani, maksudnya yang tinggal di negara Islam, maknanya adalah yang zimmi, fa innahu la yuqtalu inda malikin. Sesungguhnya dia tidak dibunuh menurut Imam Malik kecuali ayyadurral muslimin, bahwa dia membahayakan kaum muslimin, fayuqtal, maka dia akan dibunuh. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yukaffaru bisihri, tidak boleh dihukum kafir ia seseorang, ia si tukang sihir dengan sihirnya. La yukaffaru, tidak bisa dihukum kafir ia sahir bisihri, dengan sihirnya. Jadi kalau ada orang yang melakukan praktek sihir, dia seorang muslim, pendapat Imam Syafi'i, dengan dia belajar sihir, dengan dia seorang tukang sihir, tidak boleh diponis dia kafir. Fa in qatala bisirhi, maka jika dia membunuh dengan sihirnya, waqala, dan dia berkata, sihri yaqtulu misla, dan dia berkata sihirku bisa membunuh semisalnya, wa ta'ammadtu dzalik, dan aku
bersengaja akan demikian. Kutila qawada, niscaya dia dibunuh karena kisos. Wa in qala qad yaqtul wa qad yukhti, kadang-kadang membunuh ia sihir, kadang-kadang meleset ia sihir. Lam yuqtal, niscaya dia tidak boleh dibunuh dan padanya dia. Ini fatwa Imam Syafi'i. Orang yang melakukan praktek sihir tidak langsung divonis kufur. Kalau dia membunuh dan sihirnya, artinya dengan dia telah melakukan pembunuhan dengan media sihir, apa hukumannya? Kalau dia membunuh dengan media sihir, apa hukumannya? Kalau dia pernah katakan sihirnya bisa membunuh dan dia sengaja melakukannya, maka dia akan dibunuh karena pembunuhan sengaja. Tapi kalau dia pernah katakan sihir ini kadang-kadang bisa membunuh, kadang tidak, qad yaqtul wa qad yukhti, kadang-kadang bisa mematikan, kadang-kadang meleset. Nah, kalau dia pernah ngomong begitu, maka dia tidak boleh dibunuh. Kenapa? Karena alat yang dia gunakan bisa membunuh, bisa tidak. Berarti sama dengan menggunakan alat yang tidak mematikan pada kebiasaan. Berarti pembunuhannya adalah serupa sengaja. Fafihid diyah, maka dia dikenakan hukum diyah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, yukaffaru bisihri, qutila bih, qatala bih, am lam yaqtul. Nah, yukaffaru bisihri, dihukum kafir si tukang sihir dengan ilmu sihirnya, dengan sihir yang dia punya. Apakah dia membunuh dengan sihir itu atau tidak membunuh? Hal tuqbalu taubatuh, apakah bisa diterima taubat tukang sihir? Ala riwayatain, berdasarkan dua riwayat. Ala riwayatain, fa amma sahiru ahlil kitab fa innahu yuqtalu illa ayadura bil muslimin. Apakah bisa diterima tobatnya tukang sihir? Ala riwayatain, atas dua riwayat. Ada yang bilang bisa diterima, ada yang bilang tidak bisa diterima. Lalu sihir tukang sihir ahli kitab, ini masih pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Berarti pendapat beliau tadi berbicara tentang muslim. Nah, walaupun langsung yukaffaru bisihri, itu pendapat beliau tentang muslim. Adapun tukang sihir ahli kitab, kafir zimmi, fa innahu la yuqtal, dia tidak boleh dibunuh kecuali kalau membahayakan, memudaratkan kaum muslimin. Khulasah, kesimpulan, fa inna Aba Hanifata yazhabu ila kufri sahir, sesungguhnya Imam Abu Hanifah berpendapat kepada hukum kafir kepada tukang sihir atau kufurnya tukang sihir. Wa yubihu qatlahu, dan membolehkan ia Imam Abu Hanifah akan membunuhnya tukang sihir. Wala yustatabu, tidak perlu dia minta bertobat, langsung dibunuh saja. Indahu, menurutnya Imam Abu Hanifah. Wasahirul kitabi, tukang sihir zimmi, tukang sihir ahli kitab artinya zimmi, itu hukumnya sama dengan tukang sihir muslim. Wasyafi'i yaqul, padahal maaf, dan Imam Syafi'i berpendapat bi'adami kufri, dengan tidak kafirnya tukang sihir. Wala yuqtalu indahu, dan tidak dibunuh ia tukang sihir menurutnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kecuali
idza ta'ammadal qatla, apabila dia bersengaja membunuh. Wa Malikun yara, Imam Malik berpendapat qatla sahiril muslim la sahira ahlil kitab, membunuh tukang sihir yang beragama Islam tidak membunuh tukang sihir zimmi. Wa yahkumu bi kufri sahir, beliau memutuskan menghukum dengan kufurnya si tukang sihir. Walikullin wijaha wa muwalliha, bagi masing-masing itu ada pendapat, dianya Allah lah yang menguasainya. Titik. Ma tursidu ilaihi al-ayatul karimah, hal-hal yang menunjukkan kepadanya oleh ayat-ayat mulia. Dari ayat-ayat yang dibaca tadi, apa beberapa kesimpulan, beberapa hal yang ditunjukkan secara isyarat. 1. Taurat adalah kitab Allah alladzi anzalahu ala Musa alaihissalam, yang menurunkan ia Allah akannya kitab kepada Nabi Musa alaihissalam. Wal Quran musaddiqun lit Taurah, Quran itu membenarkan isi Taurat. 2. Nabazal Yahudut Taurah, melemparkan, nabaza, membuang ke belakang oleh bangsa Yahudi akan Taurat. Walam ya'malu bima fiha, dan tidak mengamalkan mereka dengan sesuatu yang ada dalamnya Taurat. Bahasa mudahnya, dengan kandungannya Taurat. Sebagaimana nabaza akhlafuhum, melemparkan ke belakang oleh generasi mereka akan Al-Quranul Karim. Akhlaf yaitu Yahudi yang ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam kana nabiyan malika, adalah beliau seorang nabi yang berstatus raja. Walam yakun sahiran muhtarifan disihri, tidaklah Nabi Sulaiman itu tukang sihir yang menciptakan sihir. Asyayatin zayyanu linnasi sihra. Poin yang keempat, setan mereka menghiasi, zayyanu, mereka menghiasi bagi manusia akan sihir, menanamkan waham kepada manusia sihir itu bagus. Wa auhamuhum, dan memberi waham. Waham itu sesuatu yang tidak jelas, atau bisikan, atau menanamkan waham kepada mereka manusia, sesungguhnya mereka setan yang lamunul ghaibah, mereka tahu perkara gaib. Saya tahu perkara gaib, jadi kamu tanya ke saya akan kasih tahu kamu. Itu penanaman setan yang ditanamkan keyakinan kepada manusia. Setan itu tahu perkara gaib. Sebetulnya mereka tidak tahu perkara gaib, hanya saja mencuri dengar daripada berita langit yang mungkin didapatkan satu kebenaran akan dicampur dengan 1000 kebohongan. 5. As-sihru lahu haqiqah, sihir itu baginya ada hakikat, ada hakikatnya. Wa ta'sirun ala nafs, ada pengaruhnya kepada jiwa, ada pengaruhnya kepada diri. Hatta yastati as-shakhsu biwasitatihi, sehingga sanggup oleh seseorang, mampu oleh seseorang dengan perantaranya sihir, ayyufarriqa bainar rajuli wa ahli, bahwa dia memisahkan, menceraikan antara laki-laki dan istrinya. Yang keenam, Allahu jalla sana'uh yakhtabiru ibadah, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung sanjungannya itu menguji, mencoba
ibadahu, hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala, bima sya'a, dengan apa saja yang Allah mau, minal umur, dari perkara-perkara, apakah itu sifatnya baik atau sifatnya sulit, ibtilaan, betul-betul diuji, watam hisan, betul-betul dicoba. Man tabaddala sihra bi kitabillah, siapa saja yang mengganti sihir dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kembali kepada kaidah makti yang di dalam Ibnu Akil kemarin. Makti, nah maksudnya mengganti sihir yang kitab Allah adalah mengambil sihir lalu membuang kitab Allah. Bukan mengganti sihir, dibuang sihir diambil Quran. Mengganti dengan, nah mengganti dengan, kalau dalam bahasa lumrahnya mengganti dengan itu yang kita ambil. Tapi dalam mahali, nah ini ikut kaidah nahunya. Mengganti sihir dengan kitab Allah, artinya dia buang kitab Allah, diambil sihir. Falaisa lahu fil akhirah, maka tidak ada baginya di akhirat kelak nasibun min rahmatillah, jatah dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Madarus sawabi wal jaza fil akhirah wal imanu billah, madar, tempat berputar, tempat beredar, maksudnya sumber pahala dan balasan di akhirat kelak dialah iman kepada Allah dan ikhlas beramal karenanya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pusat pahala di akhirat. Kalau nggak ada itunya, maka dia tidak akan dapatkan pahala. Khatimatul bahas, penutup uraian. Hikmatut tasyri'. Lamma harrasal Islam fi kulli tashri'atihi ala salamatil aqidati fi qalbil muslim liyakuna daiman wa abadan muttasilan billah mu'tamidan alaih mukiran lahu birrububiyyah musta'inan bihi ala syadaidi hadhil haya la yatawajjahu li ghairi fi du'ain wa la yukirru siwahu bi ayyi ta'thirin aw tahakkama fi qanunin min qawaninit tabi'iyati allati khalaqa Allah ta'ala wa sayyaraha bi ilmi wa qudrati wa iradati panujumu. Itu baru ada jawab. Demi sungguh telah memotivasi oleh Islam, harrasa, telah memotivasi, telah mendorong oleh Islam pada setiap tasri'atnya, pada setiap penekanan syariatnya Islam atas selamatkan akidah, atas keselamatan akidah di dalam hati seorang muslim. Liyakuna daiman, supaya ada ia hati itu selalu, wa abadan, dan selama-lamanya, muttasilan billah, bersambung dengan Allah, mu'tamidan alaih, berpegang atasnya Allah, mukiran lahu, mengakui baginya Allah dengan ketuhanan, musta'inan bih, minta tolong dengannya Allah, ala syadaidi hadhil haya, atas kesulitan ini kehidupan, la yatawajjahu li ghairihi, tidak menghadap ia hati bagi selainnya Allah di dalam berdoa, wala yukiru, tidak mengakui ia hati bagi selainnya Allah dengan apapun pengaruh, bi ayyi ta'thir, dengan apapun kesan, au tahakkama,
atau menghukum atau mencari hukum ia hati pada undang-undang, aturan-aturan dari undang-undang tabiat yang menciptakan akannya oleh Allah Ta'ala. Wa sayyaraha bi ilmih, dan menjalankan ia Allah akannya undang-undang dengan ilmunya Allah, kudrahnya Allah, dan iradahnya Allah. Pan-nujumu wal kawakibu musakharatun bi amrih, maka bintang-bintang, kawakib-kawakib, planet-planet itu ditundukkan dengan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaghairiha min khalqillah, sama dengan selainnya bintang-bintang dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tasayyara wifqal khattil marsumi laha fil azal. Tasiru wifqal khattil marsumi laha minal azalli, berjalan ia bintang-bintang, kembali kepada nujum wal kawakib, berjalan ia bintang-bintang dan planet-planet sesuai dengan garis yang telah dituliskan baginya bintang dari zaman azali. Wifqal khattil marsum, sesuai dengan baris yang telah dituliskan baginya dari zaman azali. La tu'assiru harakatuha 'alal insan, tidak memberi pengaruh oleh bergeraknya bintang atas manusia. Alladzi khalaqallahu ala hadil ard, manusia yang khalaqahu, menciptakan akannya manusia oleh Allah di atas ini bumi. Wa qaddara lahu arzaqa, yang telah mengkadarkan ia Allah baginya manusia akan rezeki-rezekinya. Wa amarahu, dan usia-usianya. Fala yantahi umru insanin ma bizuhuri kaukabi, maka tidak akan berakhir umur manusia mana saja. Umru insanim ma, maka tidak akan berakhir umur manusia mana saja dengan munculnya sebuah bintang, au ikhtifai, atau padamnya satu bintang. Wala yazidu rizqu mri'in, tidak akan bertambah rezeki seseorang. Wala yanqusu, dan tidak berkurang. Amma qaddarahu Allahu lahu, dari sesuatu yang telah mentakdirkan, yang telah mengkadarkan akannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala baginya seseorang. Fakullu sa'nin min su'unil haya mudabbarun bi amrillah, maka setiap keadaan dari keadaan-keadaan kehidupan, sulit, mudah, kaya, miskin, sakit, sehat, itu sudah diatur dengan perintah Allah. Mudabbarun bi amrillah, sudah diatur dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa in zahama insanun annahu ya'lamul ghaiba bittisali bil kawakib, maka jika menuduh-nuduh, mengaku-ngaku oleh manusia sesungguhnya manusia mengetahui perkara gaib, ya'lamul ghaiba, mengetahui perkara gaib, bittisalihi bil kawakib, dengan sebab tersambungnya manusia dengan bintang-bintang, wa ta'zimihi laha, dan mengagungkannya manusia bagi bintang-bintang, wa ittisalihi bil jinni wasyayatin, dengan sebab tersambungnya manusia dengan jin dan setan. Wa istati'u bidzalik,
dan mampu ia manusia, atau kepada ya'lamu, mengaku-ngaku oleh manusia dia mampu, bizalika dengan demikian, ayu asira, bahwa dia memberi pengaruh, fi qawanini hadhil hayah, pada qawanin, konun, undang-undang ini kehidupan, wa yahkumu fi masiratiha at-tabi'iyyah, dan dia memutuskan pada berjalannya bintang secara tabiat, masiratiha tabi'iyyah, berjalannya bintang yang itu adalah tabiatnya, bima yukhrijuha, bima yukhrijuha, dengan sesuatu yang mengeluarkan ia akannya, amma rusimalaha, dari perkara yang sudah dituliskan baginya. Ulang, wa yastati'u bidzalik, manusia itu mengaku-ngaku ia mampu dengan cara demikian, bersambung dengan bintang dan jin, bahwa dia memberi pengaruh pada konun, aturan-aturan ini kehidupan, yang harusnya meninggal nggak jadi meninggal katanya, yang harusnya kena racun nggak jadi kena racun, wa yahkumu fi masiratiha, dan dia menghukumi pada berjalannya kemana kamu didomir bintang, fi masiratiha, berjalannya bintang, yang berjalan itu adalah tabi'iyah, artinya secara normal atau secara alami. Memang begitu dia berputar dengan kehendak Allah. Dengan apa dia hukum? Dengan sesuatu yang mengeluarkan ia seseorang akannya, sesuatu dari perkara yang sudah dituliskan ia baginya bintang. Nah, bintang ini bertuliskan ini, bintang ini bertuliskan ini, kalau berjalan ke sini keputusannya ini. Yakunu bidzalik. Nah, yakunu bidzalik qad khalafa syir'atahu allati awdahaha fi kitabih. Niscaya ada ia seseorang dengan demikian sungguh telah menyalahi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, awdahaha, yang telah menjelaskan ia Allah akannya syariat di dalam kitabnya Allah subhanahu wa ta'ala, wa tajawaza, dan telah melanggar ia seseorang, telah melampaui ia seseorang, al-hudud allati wudi'atlah, batasan-batasan, diletakkan ia batasan untuknya seseorang. Wa kharaja, dan telah keluar ia seseorang an qanunil hanifiyatis samha, dari aturan yang lurus lagi mudah. Hanifiyah mailun ilal haq anil batil, as-samha yang mudah. Fala jarama, maka tidak tidak masalah, wajar-wajar saja. Fala jarama, tidak dosa, artinya enggak salah lah. Ayyuh kama alaihi bil kufri, bahwa diponis hukum di atasnya dengan kafir. Kenapa? Ditakzimihi ghairallah, karena membesarkannya seseorang akan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wasti'anatihi bi ghairil khaliq, minta tolongnya seseorang dengan selain makhluk.
wa isbatihi ta'sira fi khalqil laili ghairil bari, menetapkannya seseorang akan ada memberi pengaruh, menetapkannya seseorang akan taksir, memberi pengaruh pada ciptaan Allah bagi selain sang pencipta itu sendiri. Dia telah mengakui bahasanya di alam dunia ini, di ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang memberi pengaruh, perbuatannya yang memberi kesan selain Allah Jalla wa Ala. Wal muslim ya'lam bima 'allamahullah. Padahal seorang muslim mestinya tahu dengan sesuatu yang telah memberitahukan akannya oleh Allah. Apa yang harus dia ketahui? Anna sahir qad yastati'u isalat dur wal bala wal azabin nas wa qad yasilu bidzalika ila tafriqi baina mar'i zawji walakinnahu la yastati'u an yaf'ala syai'an illa bi iznillahi ta'ala. Seorang muslim ya'lam, mestinya dia tahu bima 'allamahullah, dengan sesuatu yang telah memberitahu akannya oleh Allah. Apa itu? Sesungguhnya tukang sihir qad yastati'u, kadang-kadang dia mampu, isalat durri, menyampaikan perkara yang memudaratkan, wal balai, dan menyampaikan cobaan, wal aza, menyampaikan gangguan dengan manusia. Waqad yasilu bidzalik, kadang-kadang dia sampai dengan demikian sihir kepada tafriki bainal mar'i wa zawji, menceraikan, memisahkan antara manusia dan istrinya. Yang perlu diketahui, walakinnahu la yastati'u an yaf'ala syai'an, sesungguhnya akan tetapinya tukang sihir itu tidak mampu ia bahwa melakukan satu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana as-sihru kufran wa khurujan an syir'atil Islam fala yumkinu an yusafa ahadun min Rasulillahi bi annahu sahir. Apabila adalah sihir itu kufur dan keluar dari syariat Islam, niscaya maka tidak mungkinlah bahwa diberi sifat, disematkan sifat kepada siapapun dari rasul-rasul Allah Subhanahu wa ta'ala bi annahu sahir, sesungguhnya salah seorang rasul itu adalah tukang sihir, atau annahu kana yahkumu bis-sihri, sesungguhnya rasul pernah ia memutuskan dengan sihir. Itu sifat itu tidak bisa disematkan, karena sihir itu sendiri adalah kufur. Wa ya'ti bil khawariqi wal mu'jizat bihadzal amr, datang ia rasul dengan perkara-perkara yang membelah kebiasaan. Khariqul ada, khawariqil ada, artinya perkara-perkara luar biasa, dan dengan mukjizat-mukjizat. Dengan ini urusan, artinya untuk ini urusan, mematahkan sihir, bukan untuk mengembangbiakkan sihir. Walihaza ja'al Qur'anu kitabullah al-mubin, karena ini datanglah Al-Quran, kitab Allah al-mubin, yang menjelaskan, munazzihan, hal keadaan kitab Allah membersihkan nama Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam dari bahwa ada ia seorang tukang sihir. Jadi Quran menjelaskan, menerangkan, membersihkan nama Nabi Sulaiman bin Daud dari status yang disematkan oleh pengikutnya yang kafir, bahasanya beliau tukang sihir, atau hakiman bisihri, memutuskan hukum dengan perantara sihir, au amiran bih, atau memerintahkan dengan praktek sihir. Fama za'amathu banu Israel anin Nabil Karim Sulaiman alaihissalam za'man kadhib, maka apa saja
yang menuduhkan akannya oleh Bani Israel tentang Nabiullah yang mulia, tentang Nabi yang mulia, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam, itu adalah tuduhan bohong, za'mun kadhib wa qaulun batil, dan perkataan yang batil, yadullu ala jahlihim, yang menunjukkan atas kebodohan mereka, bal ala dolalihim, bahkan perkataan itu menunjukkan atas sesatnya mereka, an sawa'is sabil, dari jalan yang lurus, wa bu'dihim, dan menunjukkan atas jauhnya mereka, anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Fahum la ya'rifullah haqqa ma'rifatih, mereka sebetulnya tidak mengenal Allah dengan sebenar-benar mengenalnya. Walam ya'lamu ma yajibu fi haqqi rusul, dan mereka sebetulnya tidak tahu apa sih yang wajib pada hak para rasul alaihimussalatu wassalam, wa ma yastahil, dan dia juga tidak tahu apa yang mustahil terhadap hak Allah dan Rasulnya. Para Rasulul kiram munazzahun anil isti'ana bisyayatin, maka Rasul-Rasul yang mulia itu maha bersih mereka dari minta tolong dengan setan-setan. Wa innamal kanal jinnu musakharina li Sulaiman alaihissalam, hanya saja adalah para jin itu ditundukkan, kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam dengan perintah Allah, bukan dengan sihir. Hadza huwa syar'ullahil matin, inilah dianya syariat Allah yang lurus. Tanzihun lillah, maha bersih bagi Allah, dari ayyusrikahu ahadun, bahwa mensekutukan akannya Allah, bahwa menandingi akannya Allah oleh siapapun dari makhluknya Allah di dalam memberi pengaruh, di dalam memberikan kesan. Tanzihun, maha bersih, li rusulihil karim, bagi rasul-rasulnya Allah yang mulia, amma yub'iduhum, dari perkara-perkara yang menjauhkan ia perkara akan mereka para rasul dari jalan yang lurus. Wa bayanul lil muslim amma yajibu ayyataqiduh, dan ini merupakan penjelasan bagi muslim dari perkara-perkara yang wajib bahwa meyakini ia muslim akannya perkara. Nah, muhadaratus salisah. Khair, sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana jika seseorang itu dia berobat kepada para dukun, dan sedangkan satu-satunya cara itu berobat dengan dukun, karena dia itu penyakitnya itu gara-gara dukun itu, jadi kalau cara mengobatinya harus melewati dukun. Jadi hukumnya seorang melakukan dukun itu benar. Nah, satu-satunya cara mengobatinya hanya dengan dukun. Itu siapa yang mengatakan? Ya, kata orang kampung itu kan. Kata orang kampung. Nah, dukun yang membuat penyakit itu. Ya. Harus ke dukun yang membuat penyakit itu. Nah, itu yang harus dibetulkan. Statement itu. Siapa membuat statement itu? Satu-satunya cara mengobati dukun harus ke dukun. Ya, ini nggak boleh. Kenapa? Karena kita memiliki sesuatu yang jauh lebih unggul daripada dukun, yaitu ilmu kenabian.
Nah, ilmu kenabian yaitu dengan Al-Quranul Karim. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sihir oleh Yahudi dengan buhul-buhul yang diikat, yang dimasukkan dalam sebuah sumur, sehingga Nabi menaruh perasaan sudah melakukan sesuatu, rasa-rasa belum. Sehingga di hari itu Nabi bisa salat zuhur 4 kali 5 kali. Iqamah. Kata sahabat, ada salat zuhur wa Nabi? Iya, sudah. Oh, sudah. 10 menit, 15 menit Nabi keluar lagi di kamar. Ayo iqamah, wa bilang, kenapa ya Rasul salat zuhur? Sudah tadi kita salat zuhur. Oh iya, sudah. Nah, itu yang terjadi pada Sayyidina Rasul. Hanya kesan begitu saja, bukan sampai Nabi sakit, tidak. Nah, apa obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Misalnya sudah dicoba dengan jampi, sudah dicoba dengan ruqyah, sudah dicoba dengan segala cara, artinya pengalaman pribadi yang mengatakan, bukan orang kampung. Pengalaman pribadi mengatakan tidak ada cara lain kecuali datang ke dukun. Nah, kenapa dia simpulkan demikian? Karena dia sudah pergi ke dokter, sudah pergi ke tim ruqyah, sudah ruqyah sendiri, sudah baca semua jampi, rasanya sudah habis jampi-jampian dibaca, tetap juga sakit. Nah, lalu dia datang ke dukun. Ketika dia datang ke dukun, apa hukumnya? Datang ke dukun niat berobat, tidak meyakininya dia yang bisa menyembuhkan, maka hukumnya fasik, solatnya tidak diterima selama 40 hari kalau dia tidak membenarkannya. Tapi kan darurat. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Darurat itu membolehkan yang haram. Oke, dia datang ke situ, hukumnya nggak haram karena darurat. Nah, karena sudah darurat, tapi tetap konsekuensinya dia benarkan, dia tidak membenarkannya. Tapi ya bahasanya begini, kita serahkan kepada ahlinya. Nah, dia mungkin tahu cara pengobatannya karena dia kawannya. Nah, dia tahu triknya. Tentu diobat trik dengan trik. Oke lah kalau begitu, maka dia tidak berdosa karena darurat, tapi efek tetap. Nah, ibadahnya tidak diterima selama 40 hari. Itu efeknya. Efek itu berbeda sama hukum. Nah, tapi apabila dia dah selesai ke sana sembuh total, iyo harus dengan dukun. Nah, baru percaya Mbok, dukun itu bermanfaat. Kalau model itu dia langsung kafir, harus diulang syahadatnya. Nah, jadi nggak ada masalah kalau memang darurat, datang saja kemudian istighfar, tapi jangan sampai yakin. Itu satu. Yang kedua, memang sudah capek sekali, nggak ada solusi lain. Mudah-mudahan dengan kondisi darurat tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap menaruh keyakinan itu tidak memberi pengaruh. Kenapa kita datang juga kalau tidak memberi pengaruh? Kita katakan yang tahu dan triknya tentu bisa menyelesaikan masalahnya. Itu saja. Nah, bukan tidak mempan dengan yang lain, tapi kita belum belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada metode, kepada sihir yang mengatakan itu adalah trik. Nah, atau kepada penipuan. Ya, tentu yang tahu kepada yang ahlinya. Biasanya bisa buka, oh ini kuncinya salah di sini dikit saja. Nah, selama cara pengobatannya tidak juga berbau syirik. Tapi kalau pengobatannya berbau syirik juga, itu memang betul-betul nggak boleh. Nah, sudah datang, alhamdulillah ada datang, tapi diberikan saran, macam-macam sarannya. Ada sarannya begini, disuruh menyebarkan ramuan tersebut dengan telanjang bugil jam 12 malam. Nah, itu
Itu salah satu metode pengobatannya. Yang menaburkan ramuan yang dibuat oleh dukun ini harus tepat jam 12 malam dalam keadaan tidak berpakaian sama sekali. Nah, itu lain lagi. Nah, kalaulah kita datang karena darurat, tapi lihat dulu cara pengobatan yang diberikan apakah sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau tidak sesuai dengan syariat, melanggar syariat, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Harus kamu sembelih ayam, niatkan untuk angku pulang, untuk datuk situ penghuni sungai apa, sungai Geringging. Nah, itu juga hukumnya haram. Fair. Tapi kalau kata dia pakai ambil daun 7 lampi, daun-daun macam, kemudian diremas, minum airnya, kemudian ditempelkan di kepala daunnya, ya nggak ada masalah. Itu masih logika. Oke, 5 menit lagi. Kenapa? Karena limau itu bagian daripada sesuatu yang usir jin. Nah, walaupun secara mafhum, untuk membaca Fadilah Amal, perumpamaan orang yang membaca Quran seperti utrujah, limau. Maka kata orang-orang India, kami di India itu menaruh limau-limau di rumah untuk mengusir jin, karena Quran disamakan dengan buah limau. Nah, itu kan ada istighnas daripada hadis Nabi. Kemudian kenapa dengan air? Air adalah media untuk menyampaikan sesuatu. Itu sama juga dengan air jambi. Kenapa dengan beras? Ya, mungkin nanti besok pagi ada ayam yang makan, kemudian biar jinnya masuk ke ayam. Bisa saja dengan niat tafawul yang lain. Nah, dibaca apa yang dia baca, wallahu a'lam. Tapi kalau dia dikatakan nanti disiram pakai selawat yang tutup auratnya dan selesai berwudu,
kemudian dari kanan ke kiri. Nah ini seolah-olah sunnah, ya sudah selesai. Kita katakan dia bukan dukun tapi tabib. Nah dia adalah seorang tabib yang mengajarkan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat jampi, cuman dicampur dengan limau. Kalau kita nggak limau, kita dengan daun bidara, kan sama saja. Daun bidara dicampurkan dengan daun, dengan air, kemudian kita bacakan ayat kursi, kemudian atau manzil yang dibaca sore hari, atau surah Baqarah disiram juga kan, keliling rumah, dalam, luar dan sebagainya, itu kan sama. Nah kita tidak bisa katakan dukun, kita husnuzan saja, itu bukan dukun, itu namanya tabib. Nah yang dukun itu seperti apa? Nah gini contohnya yang di film itu, buat nanti kemenyan, lepas itu ayam hitam, kemudian bandeng hitam, bakar, buka kerisnya, nah itu, kemudian pakai tengkorak, nah gasing tengkorak. Nah itulah yang modelnya dukun yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan perkara-perkara yang masih ada kemungkinan benar langsung kita main vonis dukun, itu juga tidak boleh. Nah nanti kita sama pula ada Wahabi, main vonis-vonis orang tanpa mengetahui asal usulnya. Yang secara zahir kita katakan dia masih bagus, dia sholat berjamaah, kemudian gunakan media air, apalagi terdengar auzubillah minasyaitonir bismillah, itu kan sudah jelas. Kemudian menyiramnya pakai selawat, sudah husnuzan saja. Kenapa memperbanyak masalah? Kenapa mempersulit? Apa bapaknya bapak yang bapak baca tadi itu? Saya mau tahu dukun bapak atau bukan. Enggak usah ditanya. Ma ghaba anka fala tasal. Kalau secara zahirnya sudah ada syar'inya, anggap aja syariah semuanya. Nah, tapi kalau ada aneh-aneh gayanya, pakainya aneh, busuk, kagak mandi-mandi, nah, bulu ketiaknya panjang misalnya, oh itu iya, banyak urat-urat kayu di badannya. Nah itu baru kita katakan dukun. Obatnya pakai darah, kadang-kadang pakai kelelawar. Nah insyaAllah tuh confirm dukun. Wallahu a'lam bishawab. Masyaallah, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.